Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Abdul Hakim dengan NIM 22032006. Di sini pada kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan sedang menjadi perhatian dunia pertanian modern, yaitu Good Agricultural Practice atau disingkat GAP. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini, tapi apa sebenarnya GAP itu? Nah, GAP bukan sekedar aturan atau sertifikasi, tapi sebuah cara berpikir dan bekerja agar kegiatan pertanian bisa menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, menguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pekerja pertanian. Saat ini, banyak produk pertanian Indonesia yang belum bisa menembus pasar ekspor, bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena belum menerapkan standar GAP secara konsisten. Nah, di video ini saya akan membahas secara lengkap tentang konsep, prinsip, hingga penerapan GAP di lapangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang pengertian dan tujuan dari Good Agricultural Practice atau GAP. Di mana pengertian GAP yaitu eh, merupakan suatu sistem dan pendekatan dalam proses produksi pertanian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Dalam bahasa sederhananya, GAP adalah cara bertani yang baik dan benar. Artinya, setiap tahapan kegiatan pertanian, mulai dari persiapan lahan, penggunaan benih, pemupukan, pengendalian hama, kemudian panen, hingga penyimpanan hasil. Kemudian dilakukan dengan mengikuti standar tertentu yang sudah diikuti secara nasional maupun internasional. GAP mengatur tidak hanya aspek teknis, tapi juga manajemen usaha tani secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pengawasan, pencatatan, sampai evaluasi mutu hasil panen. Jadi, GAP bukan hanya sekedar aturan, tapi merupakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan keberlanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, GAP juga merupakan bentuk penerapan sistem sertifikasi pertanian yang menggunakan teknologi maju, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja pertanian. Di Indonesia, penerapan GAP sudah menjadi bagian dari program manajemen mutu produk pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui pedoman GAP ini. Petani dan pelaku usaha diharapkan dapat memproduksi hasil pertanian yang pertama, aman dikonsumsi, yang kedua, memiliki kualitas konsisten, yang ketiga, menguntungkan secara ekonomi, yang keempat, ramah terhadap lingkungan, yang kelima, serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, tujuan utama GAP. Sekarang mari saya bahas tujuan utama dari Good Agricultural Practice, di mana yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Artinya, setiap hasil pertanian harus terbebas dari bahaya biologis seperti mikroba patogen, dari bahaya kimia seperti residu pestisida, dan juga bahaya fisik seperti serpihan benda asing. Nah, tujuan ini menjamin bahwa makanan yang sampai ke meja konsumen benar-benar aman. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kualitas dan konsistensi produk, di mana produk pertanian yang dihasilkan harus memiliki mutu yang stabil agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Misalnya, ukuran, warna, rasa, dan tampilan produk harus sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini sangat penting terutama bagi komoditas ekspor seperti buah-buahan tropis, kopi, dan sayuran segar. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi lingkungan. GAP mengajarkan petani untuk menggunakan input pertanian seperti pupuk dan pestisida secara efisien, serta mengolah limbah pertanian dengan bijak agar tidak mencemari tanah dan air. Dengan demikian, sistem pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam. Yang keempat itu ada melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, yang dimana dalam GAP keselamatan kerja adalah prioritas petani dan pekerja di lapangan harus menggunakan alat APD atau alat pelindung diri saat bekerja, terutama ketika mengaplikasikan pestisida atau melakukan panen. Selain itu, kondisi kerja harus aman, bersih, dan manusiawi. Kemudian yang kelima yaitu
meningkatkan akses pasar, yang di mana produk pertanian yang dihasilkan dengan menerapkan GAP lebih mudah diterima oleh pasar modern dan pasar ekspor. Sertifikasi GAP menjadi tanda bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diakui dunia. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan harga yang baik dan memperluas jangkauan pemasarannya. Jadi, dari 5 tujuan tadi bisa disimpulkan bahwa GAP tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga keseluruhan rantai nilai pertanian, dari lahan hingga ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tentang tren pasar dan peluang dari penerapan GAP, yang di mana sekarang kita lihat mengapa GAP begitu penting. Dunia saat ini semakin peduli terhadap keamanan dan keberlanjutan pangan. Nah, negara-negara Eropa seperti Jepang dan Amerika sudah lama mewajibkan produk pertanian mereka memenuhi standar standar sertifikasi GAP, yang di mana bahkan di Indonesia sendiri supermarket besar seperti Aeon atau Hypermart sudah mulai meminta pemasok sayur dan buah untuk memenuhi standar GAP. Nah, keuntungan bagi petani sangat nyata. Seperti produk dengan label GAP bisa dijual 15-20% lebih mahal. Selain itu, petani bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri. Misalnya, petani melon di Sleman yang menerapkan GAP berhasil menembus ekspor ke Singapura karena produknya bersertifikat GAP. Artinya dengan menerapkan GAP, kita bukan hanya menanam, tapi juga menanam peluang ekonomi yang lebih besar. Nah, saat, nah inilah mengapa sertifikasi GAP menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Pasar Eropa, Amerika, dan Jepang memiliki peraturan ketat mengenai keamanan pangan. Nah, produk yang ingin masuk ke sana harus bisa dibuktikan bebas dari residu pestisida berbahaya dan diproduksi sesuai prinsip ramah lingkungan. Nah, produk yang memenuhi GAP umumnya mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 20% lebih mahal dibandingkan produk biasa. Selain itu, GAP lebih dipercaya oleh konsumen karena memiliki jejak produksi yang jelas. Nah, jika kita lihat dari sisi sosial dan ekonomi, penerapan GAP juga menciptakan peluang baru bagi petani kecil, yang dimana dengan adanya standar yang jelas, petani dapat bekerja sama dalam kelompok, membantu jaringan pemasaran bersama, dan memperoleh pelatihan dari pemerintah maupun lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, GAP membuka peluang untuk yang pertama meningkatkan kualitas produk, menjamin keamanan pangan, melestarikan lingkungan, menjaga kesejahteraan sosial para pekerja, kemudian yang terakhir meningkatkan keuntungan ekonomi petani. Setelah kita memahami tujuan dan peluangnya, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasar GAP. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dari seluruh kegiatan pertanian yang berstandar GAP. Yang pertama yaitu keamanan pangan atau food safety, yang dimana semua proses budidaya harus mencegah kontaminasi mikroba, bahan kimia, dan benda asing. Contohnya alat panen harus bersih, air pencuci sayur harus layak dikonsumsi. Artinya, setiap tahapan produksi harus mampu mengidentifikasi dan meminimalkan risiko bahaya yang dapat mengancam keamanan produk. Petani harus tahu apa saja potensi sumber kontaminasi, misalnya dari air, pupuk, pestisida, alat panen, atau bahkan dari pekerja itu sendiri. Setiap bahaya harus dikendalikan agar produk tetap aman dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kualitas produk, yang dimana mutu dijaga sejak awal, tanam hingga panen, termasuk pengemasan. Nah, kualitas produk pertanian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pengendalian yang konsisten sejak awal tanam, mulai dari penggunaan bibit unggul, teknik budidaya yang tepat, hingga pengemasan dan penyimpanan pasca panen. Dengan penerapan yang baik, hasil panen akan memiliki mutu yang seragam dan memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan lingkungan, yang dimana GAP mengajarkan kita menghemat air, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi limbah, yang dimana pertanian tidak boleh merusak alam. Dalam GAP, petani didorong untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak, seperti menghemat air, yang dimana tujuannya mencegah erosi tanah dan mengurangi limbah. Selain itu,
Penggunaan pestisida seperti pupuk kimia harus dikendalikan agar tidak mencemari air dan tanah. Yang keempat, kesejahteraan pekerja, di mana tidak boleh ada eksploitasi tenaga kerja, upah harus adil, dan keselamatan kerja harus dijaga, yang di mana pekerja adalah bagian penting dalam proses pertanian. Nah, GAP mengatur agar pekerja mendapatkan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini menciptakan sistem pertanian yang adil dan manusiawi. Kemudian yang kelima, yaitu ada traceability, yang di mana semua aktivitas harus terdokumentasi. Dengan begitu, kalau ada masalah, kita bisa menelusuri asal masalahnya. Semua prinsip ini saling berkaitan. Bila salah satu diabaikan, sistem GAP tak bisa berjalan sempurna. Yang di mana setiap kegiatan pertanian harus memiliki catatan yang jelas, mulai dari asal bibit, jenis pupuk, dan pestisida yang digunakan, hingga tanggal panen. Tujuannya agar jika suatu pertanian ditemukan masalah pada produk, asal-usulnya bisa ditelusuri dengan mudah. Kemudian prinsip yang keenam adalah pendekatan bisnis berbasis resiko dan bukti. Artinya, setiap keputusan dalam penerapan GAP harus didasarkan pada data dan hasil pemantauan. Misalnya, penggunaan pestisida dilakukan hanya setelah ada bukti serangan hama yang signifikan, bukan karena kebiasaan semata. Pendekatan ini membuat kegiatan pertanian menjadi lebih efisien dan terukur. Setelah memahami prinsipnya, kita lanjut ke bagian paling penting, yaitu 10 pilar pilar utama GAP, yang dimana 10 pilar ini merupakan panduan praktis bagi petani dalam menerapkan GAP di lapangan. Kita mulai dari pilar pertama, yang dimana eh, ada perencanaan dan pengelolaan tanah. Langkah pertama dalam GAP adalah memilih lahan yang tepat. Lahan pertanian harus bebas dari kontaminasi, terutama logam, berat, limbah industri, dan pestisida yang dilarang. Sebelum mulai menanam, lakukan analisis tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan, kandungan organik, pH, dan kadar unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, lahan perlu dikelola agar tidak terjadi erosi atau penurunan kualitas tanah. Teknik konservasi seperti pembuatan terracing, gulu dan rotasi tanaman, dan penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crops sangat dianjurkan. Semua ini bertujuan menjaga struktur tanah agar tetap sehat dan produktif dalam jangka panjang. Kemudian pilar yang kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Setelah lahan siap, selanjutnya penggunaan benih dan bibit berkualitas. Setelah lahan siap, tahap berikutnya adalah pemilihan benih atau bibit. Nah, gunakan benih yang bersertifikat dan berasal dari sumber resmi agar terjamin mutunya. Kemudian, benih unggul memiliki keunggulan dalam hal produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, dan kesesuaian dengan kondisi agroklimat setempat. Nah, selain itu, penting juga mencatat asal-usul benih. Nah, ini bagian dari sistem traceability dalam GAP. Jika benih berasal dari luar daerah atau luar negeri, perlu dilakukan karantina benih untuk memastikan bebas penyakit sebelum ditanam. Nah, dengan cara ini, petani bisa meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit sejak awal, serta menjamin kualitas hasil panen yang lebih baik. Kemudian pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, yang dimana air merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertanian. Dalam prinsip GAP, air tidak hanya dilihat sebagai sumber kehidupan bagi tanaman, tetapi juga sebagai potensi sumber bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, air yang digunakan untuk irigasi harus aman dan bebas dari kontaminasi kimia maupun biologis. Misalnya, air tidak boleh berasal dari sungai yang tercemar limbah industri atau dari sumber yang terpapar bahan kimia pertanian. Nah, petani dianjurkan untuk menggunakan teknologi irigasi yang hemat air dan efisien seperti drip irrigation atau sprinkle system. Nah, teknologi ini tidak hanya menghemat penggunaan air, tapi juga mengurangi risiko penyakit tanaman akibat kelembapan yang berlebihan. Selain itu, kualitas air
sebaiknya dipantau secara berkala, misalnya dengan uji mikrobiologi dan kimia, untuk memastikan bahwa air tetap layak digunakan selama proses produksi berlangsung. Nah, tahapannya itu ada sumber air aman seperti bebas limbah kimia dan biologis, dan irigasi hemat air seperti drip irrigation atau sprinkle. Kemudian pemantauan kualitas air secara periodik, uji mikroba dan kimia. Kemudian pilar yang keempat yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, yang dimana pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Gunakan pupuk organik seperti kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang, pestisida sesuai label, dosis tepat, patuhi interval prapanen atau pH, PHI. Catatan aplikasi input selalu disimpan. Nah, pupuk dan pestisida memang penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman dan melindungi dari serangan hama. Namun, dalam GAP, penggunaan harus dilakukan secara bijak dan terukur. Pemupukan dilakukan berdasarkan hasil uji tanah dan mengikuti dosis yang direkomendasikan. Nah, yang dimana tujuannya agar tanaman mendapatkan nutrisi yang seimbang tanpa menyebabkan pemupukan bahan kimia di dalam tanah. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dianjurkan untuk digunakan secara rutin, karena selain ramah lingkungan juga mampu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Sedangkan untuk pestisida, petani harus menggunakan produk yang terdaftar resmi seperti label, dosis, dan memperhatikan waktu prapanen atau PHI. Kemudian, catatan penggunaan pestisida dan pupuk wajib disimpan untuk keperluan audit dan evaluasi. Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia, menurunkan kualitas hasil, serta menumbuh organisme berguna. Nah, oleh karena itu, prinsip utama GAP adalah menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir, setelah cara lain tidak lagi efektif. Kemudian pilar yang kelima yaitu pengolahan hama dan penyakit atau Integrated Pest Management atau IPM. Nah, pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management IPM adalah salah satu elemen penting dalam GAP. Nah, IPM menggabungkan berbagai teknik pengendalian secara terpadu dengan tujuan menekan populasi hama pada tingkat yang tidak merugikan tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Nah, beberapa langkah yang umum dilakukan dalam IPM antara lain pengamatan rutin di lapangan untuk mengetahui perkembangan hama sejak dini. Kemudian penggunaan musuh alami seperti laba-laba, kepik, atau burung pemakan serangga. Kemudian menanam varietas yang tahan terhadap penyakit dan hama. Kemudian rotasi tanam agar siklus hidup hama tidak berulang dan menggunakan pestisida hanya sebagai langkah terakhir. Nah, pendekatan IPM tidak hanya menjaga tanaman tetap sehat, tetapi juga membantu melestarikan keseimbangan ekosistem di sekitar lahan pertanian. Nah, pengendalian hama terpadu adalah salah satu elemen penting dalam GAP. IPM menggabungkan berbagai teknik pengendalian secara terpadu dengan tujuan menekan populasi hama pada tingkat yang tidak merugikan tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida. Nah, beberapa langkah yang umum dilakukan dalam IPM antara lain yang pertama yaitu pengamatan rutin di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan hama sejak dini. Yang kedua, penggunaan musuh alami seperti laba-laba, kepik, atau burung pemakan serangga. Yang ketiga, menanam varietas yang tahan terhadap penyakit dan hama. Yang keempat, rotasi tanam. Mengatur rotasi tanam, yang mana tujuannya agar siklus hidup hama tidak berulang. Kemudian yang kelima, penggunaan pestisida hanya sebagai langkah terakhir. Pendekatan IPM tidak hanya menjaga tanaman tetap sehat, tetapi juga membantu melestarikan keseimbangan ekosistem di sekitar lahan pertanian. Nah, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia, menurunkan kualitas hasil, serta membunuh organisme berguna. Oleh karena itu, prinsip utama GAP adalah menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir setelah cara lain tidak lagi efektif. Nah, pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management IPM adalah salah satu elemen penting dalam GAP.
IPM menggabungkan berbagai teknik pengendalian secara terpadu dengan tujuan menekan populasi hama pada tingkat yang tidak merugikan tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Yang dimana ada beberapa langkah yang dilakukan dalam IPM, antara lain yang pertama, pengamatan rutin di lapangan untuk mengetahui perkembangan hama sejak dini. Yang kedua, penggunaan musuh alami seperti laba-laba, kepik, atau burung pemakan serangga. Yang ketiga, menanam varietas yang tahan terhadap penyakit dan hama. Yang keempat, rotasi tanam agar siklus hidup hama tidak berulang. Yang kelima, penggunaan pestisida hanya sebagai langkah terakhir. Pendekatan IPM tidak hanya menjaga tanaman tetap sehat, tetapi juga membantu melestarikan keseimbangan ekosistem di sekitar lahan pertanian. Produk yang bersih, seragam, dan dikemas dengan baik akan lebih diminati, terutama di pasar modern dan ekspor. Pendekatan IPM tidak hanya menjaga tanaman tetap sehat, tetapi juga membantu melestarikan keseimbangan ekosistem di sekitar lahan pertanian, dengan tujuan menekan populasi hama pada tingkat yang tidak merugikan tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Nah, kita sekarang masuk ke pilar ke-6 dari Good Agricultural Practice, yaitu pasca panen dan pengolahan produk pertanian. Seringkali kita menganggap bahwa pekerjaan petani selesai begitu tanaman dipanen, padahal dalam sistem GAP, tahap pasca panen justru sama pentingnya dengan tahapan budidaya di lapangan. Nah, karena disinilah kualitas akhir produk benar-benar ditentukan. Apakah produk itu akan diterima pasar dengan harga baik, atau justru ditolak karena mutu yang menurun. Dalam GAP, penanganan pasca panen harus dilakukan secara hati-hati, higienis, dan sistematis. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kualitas dan kesegaran produk agar tetap sesuai dengan standar pasar serta aman dikonsumsi. Bayangkan saja produk yang sudah ditanam selama berbulan-bulan dengan perawatan yang baik bisa kehilangan nilainya hanya karena penanganan yang salah setelah panen. Misalnya, buah yang dipetik kasar, ditumpuk berlebihan, atau dibiarkan terkena panas matahari terlalu lama. Akibatnya cepat rusak, busuk, dan kehilangan daya jual. Proses panen yang tepat dalam GAP, panen harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu saat tingkat kematangan produk mencapai standar yang diinginkan pasar. Misalnya tomat untuk pasar lokal bisa dipanen agar uh, matang, tetapi tomat untuk ekspor biasanya dipanen ketika masih 70 sampai 80% matang agar tahan selama perjalanan. Waktu panen juga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari ketika suhu udara tidak terlalu tinggi. Suhu yang sejuk membantu menjaga kesegaran dan mengurangi penguapan air dari hasil panen. Selain itu, alat panen yang digunakan harus bersih dan higienis. Gunting panen, pisau, keranjang, atau wadah penampungan tidak boleh berkarat dan harus dibersihkan setiap hari. Kebersihan alat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba atau jamur yang menurunkan kualitas produk. Petani atau pekerja panen juga harus menjaga kebersihan diri, gunakan sarung tangan, dan hindari menyentuh hasil panen dengan tangan kotor. Langkah sederhana seperti ini akan berpengaruh terhadap mutu produk yang sampai ke konsumen. Kemudian setelah panen, produk harus segera melalui tahap sortasi, yaitu memisahkan hasil panen yang rusak, busuk, atau cacat. Tujuannya agar produk yang dikemas dan dijual benar-benar seragam dan memenuhi standar mutu yang diterapkan. Kemudian dilakukan grading, yaitu pengelompokan berdasarkan ukuran, warna, dan kualitas. Contohnya pada buah mangga, ukuran besar dan warna mulus masuk kategori A, sedangkan ukuran lebih kecil bisa masuk kategori B atau C. Pengelompokan seperti ini agar harga jual sesuai dengan mutu dan pembeli tidak kecewa dengan produk yang didapatkan. Kemudian pencucian dan sanitasi. Langkah berikutnya adalah pencucian produk. Gunakan air yang bersih, berasal dari sumber yang aman dan tidak tercemar. Untuk sayur atau buah yang akan dikonsumsi mentah, air pencuci bahkan harus memenuhi standar air layak minum. Dalam GAP, proses pencucian bisa dilakukan dengan air mengalir atau dengan pemadaman singkat.
dan bila perlu ditambahkan larutan sanitasi seperti klorin dalam kadar yang aman untuk membantu mengurangi mikroba. Namun penggunaan bahan kimia ini harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak meninggalkan residu berbahaya. Setelah dicuci, produk harus ditiriskan dan dikeringkan dengan cara yang higienis. Jangan menjemur langsung di tanah atau di bawah sinar matahari berlebih karena dapat menurunkan kadar air alami dan menyebabkan layu. Gunakan meja atau rak dengan permukaan bersih dan sirkulasi udara yang baik. Tahap selanjutnya adalah pendinginan atau penyimpanan sementara. Produk hortikultura seperti cabai, tomat, selada, stroberi, atau sayur daun sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan segera setelah panen atau dikenal dengan istilah pre-cooling. Pendinginan berfungsi memperlambat respirasi tanaman setelah dipetik sehingga kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Untuk skala kecil, petani bisa menggunakan ruang pendingin sederhana atau wadah styrofoam dengan es batu. Sedangkan pada skala besar, biasanya digunakan cold storage dengan suhu terkendali. Dalam sistem GAP, suhu penyimpanan disesuaikan dengan jenis produk seperti sebagai contoh, sayur daun seperti bayam dan selada memerlukan suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Buah seperti pisang dan pepaya sekitar 13 derajat Celcius, sedangkan umbi-umbi yang dapat disimpan pada suhu ruang dengan kelembapan terjaga. Penyimpanan yang tepat akan memperpanjang umur simpan produk dan mengurangi kehilangan hasil atau post harvest loss yang seringkali mencapai 20-30% jika tanpa pengolahan yang baik. Setelah melewati tahap pendinginan, produk harus dikemas dengan bahan kemasan yang aman pangan atau food grade. Kemasan berfungsi melindungi produk dari benturan, kontaminasi, dan kehilangan kelembapan. Selain itu, kemasan juga berperan penting dalam menarik perhatian konsumen dan memperkuat citra produk. Bahan kemasan yang digunakan bisa berupa plastik bening, berlubang, jaring buah, karton, atau bahkan bahan ramah lingkungan seperti daun pisang atau kertas daur ulang, selama tahap memenuhi syarat kebersihan dan keamanan. Dalam GAP, kemasan sebaiknya dilengkapi label yang informatif, misalnya mencantumkan nama produk, varietas tanggal panen, dan nama kelompok tani. Label semacam ini membantu dalam sistem ketelusuran traceability sehingga produk bisa dilacak asal-usulnya. GAP juga mencangkup pengolahan produk untuk menambah nilai jualnya. Produk yang tidak layak jual dalam bentuk segar, misalnya buah yang cacat atau terlalu matang, masih bisa diolah menjadi produk turunan seperti selai, jus, keripik, atau organik cair. Dengan pendekatan ini, tidak ada hasil panen yang terbuang percuma. Semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan baik untuk produk konsumsi maupun untuk pupuk dan pakan ternak. Selain ramah lingkungan, pengolahan juga membantu petani memperoleh nilai ekonomi tambahan dari hasil produksinya. Hal lain yang tak kalah penting dalam GAP adalah menjaga kebersihan di area pasca panen, seperti lantai, meja kerja, dan alat-alat pengemasan harus dibersihkan setiap hari. Karyawan yang bekerja di area ini wajib mencuci tangan, memakai pakaian kerja bersih, dilarang makan atau merokok di sekitar produk. Kontaminasi mikroba biasanya paling sering terjadi di tahap ini karena produk sudah memiliki perlindungan alami dari tanaman. Oleh karena itu, higienitas atau adalah kunci utama untuk memastikan keamanan pangan. Tahap terakhir dari pilar pasca panen adalah pengiriman produk ke pasar atau konsumen. Selama proses distribusi produk harus tetap dijaga dari panas guncangan dan tekanan berat. Kendaraan pengangkut sebaiknya bersih dan tertutup, serta bila memungkinkan dilengkapi dengan pendingin atau es gel untuk menjaga suhu. Penataan produk di dalam kendaraan juga perlu diperhatikan, misalnya jangan menumpuk produk yang berat di atas yang ringan agar tidak rusak. Jika seluruh proses pasca panen dilakukan sesuai dengan pedoman GAP, hasil pertanian tidak hanya berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi, tapi juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan umur simpan yang panjang. Jadi, pilar keenam ini menegaskan bahwa good agricultural practice bukan hanya berhenti di lahan. Keberhasilan GAP justru diuji ketika produk sudah dipanen, mulai dari cara memetik, mencuci, mengemas, hingga mengirim. Semua harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran mutu. Dengan pasca panen yang baik, petani tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian Indonesia. Kita lanjut ke pilar ketujuh dalam penerapan Good Agricultural Practice atau GAP, yaitu pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana hasil panen dijaga mutunya lewat penanganan pasca panen, maka di pilar ini kita masuk ke tahap yang lebih spesifik, bagaimana memastikan bahwa produk
pertanian yang dihasilkan benar-benar aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Di dunia pertanian modern, mutu dan keamanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Konsumen saat ini semakin cerdas. Mereka tidak hanya melihat tampilan produk, tapi juga ingin tahu proses di baliknya. Apakah produk tersebut bebas dari pestisida berbahaya? Apakah ditanam di lahan yang bersih dan dikelola secara bertanggung jawab? Semua pertanyaan itu dijawab melalui penerapan sistem pengawasan mutu yang baik. Pengawasan mutu atau quality control dalam GAP berarti melakukan pemantauan secara konsisten pada setiap tahap produksi. Mulai dari persiapan lahan, budidaya, panen, hingga pengemasan. Tujuannya adalah mendeteksi dan mencegah masalah sebelum produk sampai ke konsumen. Dengan kata lain, GAP menekankan pada pencegahan, bukan penyesalan. Misalnya, lebih baik melakukan uji residu pestisida sejak di lahan daripada menunggu sampai produk dikembalikan oleh pembeli karena dianggap tidak aman. Setiap hasil pertanian perlu diawasi agar memenuhi standar kualitas seperti warna, bentuk, ukuran, dan tekstur yang seragam, serta standar keamanan pangan, yaitu tidak mengandung bahan kimia, mikroba, atau logam berat yang melebihi batas yang diizinkan. Kemudian pengujian dan dalam GAP, pengujian dilakukan secara berkala dan terukur. Uji laboratorium dapat dilakukan terhadap beberapa hal penting seperti residu pestisida untuk memastikan sisa bahan kimia pada produk berada di bawah ambang batas maksimum residu atau MRR yang diterapkan oleh Badan POM atau lembaga sertifikasi. Kemudian kontaminasi mikrobiologi seperti keberadaan bakteri E. coli, Salmonella, atau jamur yang dapat menyebabkan keracunan pangan. Kemudian logam berat seperti timbal Pb, kadium Cd, dan merkuri Hg yang bisa berasal dari air atau tanah yang tercemar. Uji ini dapat dilakukan di laboratorium untuk mutu produk pertanian seperti Balai Pengkajian Mutu dan Sertifikasi Produk Pertanian atau BPMSP atau lembaga pengujian independen yang terakreditasi. Hasil uji laboratorium kemudian dilampirkan sebagai bahan dari dokumen GAP yang akan diaudit saat proses sertifikasi. Selain pengujian, petani juga perlu menerapkan pemantauan visual dan sensori di lapangan, misalnya memeriksa warna daun, keseragaman buah, kelembapan gudang, atau kondisi kemasan produk. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan rutin dapat mencegah banyak kerugian di kemudian hari. Kemudian kebersihan atau sanitasi menjadi aspek vital dalam menjaga keamanan pangan. Dalam GAP, area penanganan hasil panen seperti tempat pencucian, ruang pengemasan, dan gudang penyimpanan harus dijaga kebersihannya setiap saat. Seperti permukaan meja, alat pemotong, dan wadah hasil panen harus dibersihkan secara rutin menggunakan air bersih atau larutan disinfektan ringan. Sampah dan sisa bahan organik tidak boleh menumpuk di area kerja karena bisa menjadi sumber jamur atau bakteri. Pekerja di area pengemasan wajib menggunakan pakaian kerja bersih, sarung tangan, dan penutup kepala. Selain itu, kebiasaan seperti makan, minum, atau merokok di area penanganan hasil panen harus dilarang karena dapat menyebabkan kontaminasi silang terhadap produk pertanian. Sanitasi juga mencakup air yang digunakan untuk mencuci produk dan alat. Alat tersebut harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak mengandung mikroba berbahaya atau bahan kimia berlebih. Karena meskipun produk terlihat bersih, jika air pencucinya tercemar, produk bisa tetap berbahaya bagi konsumen. Salah satu prinsip penting dalam GAP adalah traceability atau ketelusuran produk. Sistem ini memungkinkan kita mengetahui seluruh riwayat perjalanan produk dari mulai benih hingga sampai ke konsumen akhir. Setiap batch atau lot produk harus memiliki catatan lengkap yang berisi, seperti asal-usul lahan dan varietas yang ditanam, tanggal tanam dan panen, jenis pupuk dan pestisida yang digunakan, nama pekerja yang menangani produk, hingga proses pengemasan dan distribusi. Manfaatnya sangat besar, misalnya jika suatu saat ada laporan produk yang menyebabkan keluhan kesehatan di pasar, kita bisa menelusuri dengan cepat dari kebun mana asalnya dan pada tahap mana kemungkinan kesalahan terjadi. Selain itu, sistem juga meningkatkan kepercayaan pembeli dan mempermudah proses audit sertifikasi GAP. Beberapa eksportir bahkan mensyaratkan sistem traceability digital agar semua proses dapat dilacak melalui barcode atau QR code pada kemasan. Dalam penerapan GAP, pengawasan mutu tidak berhenti pada satu kali pemeriksaan. Perlu dilakukan audit internal
secara berkala untuk memastikan semua kegiatan masih sesuai dengan standar. Audit internal mencakup pemeriksaan catatan produksi hasil uji laboratorium serta pengamatan langsung di lapangan. Tim audit biasanya berasal dari kelompok tani itu sendiri atau lembaga pendamping yang telah dilatih. Setelah audit, dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Misalnya, jika ditemukan penggunaan pestisida yang tidak tercatat, maka perlu dibuat sistem pencatatan yang lebih ketat. Atau jika ditemukan masalah pada penyimpanan, bisa dilakukan perbaikan pada ventilasi dan kelembapan gudang. Dengan evaluasi rutin seperti ini, sistem GAP akan terus membaik dari waktu ke waktu, bukan hanya di atas kertas, tapi benar-benar berjalan di lapangan. Dari sekedar aturan teknis, pengawasan mutu dalam GAP sebenarnya bertujuan menemukan budaya mutu atau quality culture di kalangan petani. Artinya, setiap orang di dalam lantai produksi memiliki kesadaran untuk selalu menjaga kualitas dan keamanan produk. Budaya mutu ini dimulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan alat, mencatat kegiatan harian, atau menolak menggunakan pestisida yang tidak direkomendasikan. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan konsisten, akan membentuk sistem pertanian yang profesional dan terpercaya. GAP mengajarkan kita bahwa produk yang aman tidak tercipta karena keberuntungan, tetapi karena disiplin dan tanggung jawab. Setiap keputusan kecil di lapangan, apakah itu dalam mencuci buah, mencampur pestisida, atau menyimpan hasil panen, semuanya berpengaruh pada keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kita semua tahu kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis pangan. Sekali konsumen merasa aman dengan produk kita, mereka akan terus mencari dan merekomendasikannya kepada orang lain. Dengan pengawasan mutu yang baik, produk pertanian Indonesia bisa bersaing di pasar global karena pembeli internasional ini kini sangat memperhatikan sertifikat keamanan pangan seperti GAP, HACCP, atau ISO 22000. Produk yang lulus uji keamanan pangan dan memenuhi standar GAP akan mendapatkan nilai tambah di mata konsumen, bukan hanya harganya yang lebih tinggi, tapi juga memiliki posisi tawar yang kuat karena dianggap produk yang bisa dipercaya. Jadi, pilar ketujuh ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan pertanian bukan hanya diukur dari jumlah hasil panen, tetapi dari seberapa aman dan berkualitas hasil itu untuk dikonsumsi. Pengawasan mutu dan keamanan pangan GAP membantu menciptakan rantai pasok pertanian yang bersih, transparan, dan terpercaya. Dari petani, pengumpul, hingga konsumen, semuanya dihubungkan oleh suatu komitmen yang sama, yaitu menjaga keamanan pangan untuk semua. Dengan penerapan pengawasan mutu yang baik, kita tidak hanya menjamin keselamatan konsumen, tetapi juga membangun citra positif bagi pertanian Indonesia di mata dunia. Sekarang kita masuk ke pilar ke-8 dari Good Agricultural Practice GAP, yaitu pengelolaan limbah dan lingkungan. Kalau dua pilar sebelumnya berbicara tentang bagaimana menjaga mutu produk agar aman dikonsumsi, maka pilar yang satu ini menekankan pada bagaimana kegiatan pertanian tetap selaras dengan alam. Pertanian yang baik tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat ia tumbuh. Karena tanpa tanah yang subur, air yang bersih, dan udara yang sehat, pertanian tidak akan pernah berkelanjutan. Oleh sebab itu, GAP menempatkan pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan sebagai salah satu fondasi utama dalam praktik budidaya pertanian modern. Setiap kegiatan pertanian, sekecil apapun, pasti menghasilkan limbah, mulai dari sisa batang dan daun tanaman, kemasan pupuk, botol pestisida, hingga air bekas pencucian alat semprot. Semua itu termasuk limbah yang tidak dikelola dengan benar, bisa menjadi sumber pencemaran. Namun dalam GAP, limbah tidak selalu dianggap masalah, melainkan bisa menjadi sumber daya baru bila dimanfaatkan dengan bijak. GAP membagi limbah pertanian menjadi dua kelompok utama. Limbah organik seperti jerami, batang jagung, daun, sisa sayuran, kulit buah, atau kotoran ternak. Limbah ini dapat dikomposkan atau diolah kembali menjadi pupuk organik. Limbah anorganik dan berbahaya seperti plastik, kemasan pupuk, botol pestisida, baterai, dan bahan kimia lainnya. Jenis limbah ini harus dikelola dengan cara khusus dan tidak boleh dibuang sembarangan. Limbah organik sebenarnya adalah harta karun tersembunyi di lahan pertanian. Daripada dibakar atau dibuang, bahan-bahan seperti jerami, sekam padi, dan daun kering bisa diubah menjadi kompos atau pupuk cair. Proses pembuatan kompos dapat dilakukan dengan cara sederhana, yakni mencampur bahan organik dengan sedikit tanah dan air.
lalu menutupnya agar terurai oleh mikroorganisme alami. Setelah beberapa minggu, bahan itu akan berubah menjadi pupuk organik yang kaya akan unsur hara. Pupuk organik hasil kompos ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, dan memperkaya kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Dengan begitu, petani tidak perlu terlalu bergantung pada pupuk kimia yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Selain kompos padat, petani juga bisa membuat pupuk organik cair atau POC dari limbah sayur, buah, atau limbah dapur. Pupuk cair ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan meningkatkan pertumbuhan akar. Inilah contoh nyata dari prinsip zero waste farming, pertanian tanpa sampah. Sekarang bagaimana dengan limbah yang berbahaya? Nah, dalam GAP, bahan berbahaya seperti bahan kemasan, pestisida, atau botol bahan kimia dikategorikan sebagai limbah P3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah jenis ini tidak boleh dibakar, dikubur sembarangan, atau dibuang ke sungai karena dapat mencemari air, tanah, dan membahayakan makhluk hidup. Langkah yang dianjurkan adalah mengumpulkan semua kemasan bekas pestisida di tempat khusus, menyimpannya di wadah tertutup, dan diberi label peringatan. Lalu menyerahkannya kepada pihak berwenang atau pengepul limbah P3 yang memiliki izin pengelolaan resmi. Selain itu, petani juga disarankan untuk membilas 3 kali triple rinsing setiap botol pestisida setelah digunakan. Air bilasan dapat digunakan kembali untuk semprot berikutnya agar tidak terbuang percuma. Setelah itu, botol harus dilubangi agar tidak disalahgunakan lalu disimpan di tempat yang aman. Langkah-langkah kecil seperti ini terlihat sederhana, tapi sangat berdampak besar terhadap keselamatan lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam kegiatan pertanian, air seringkali menjadi media membawa pencemaran. Air yang mengandung sisa pupuk, pestisida, atau limbah organik dapat mencemari sungai dan sumur di sekitar lahan. Maka, GAP mengatur agar air buangan dari kegiatan pertanian harus dikelola dan disaring terlebih dahulu. Salah satu cara sederhana adalah membuat kolam penampungan air limbah atau sediment pond, di mana air dan lahan ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan keluar. Di kolam ini, bahan padat akan mengendap dan mikroorganisme alami membantu menguras sisa-sisa bahan kimia. Petani juga Petani juga dapat membuat biofilter alami, misalnya dengan menanam eceng gondok atau tanaman air lainnya yang mampu menyerap zat kimia dan logam berat dari air buangan. Kemudian selain mengolah limbah, GAP juga menekankan pentingnya konservasi lingkungan. Kegiatan pertanian sebaiknya tidak dilakukan di daerah dengan kemiringan tinggi, tanpa upaya pencegahan erosi. Gunakan sharing, jalur drainase, atau tanaman penutup tanah untuk melindungi lapisan subur tanah agar tidak hanyut terbawa air hujan. Kemudian penting juga untuk menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversity di sekitar lahan, misalnya dengan menyisakan sebagian lahan sebagai buffer zone atau area penyangga berupa vegetasi alami atau tanaman pagar yang berfungsi menyaring angin, air, limbah kimia dari area budidaya. Buffer zone ini juga bisa menjadi habitat bagi serangga, penyerbuk, burung, dan organisme yang berguna bagi pertanian. Dengan cara ini, pertanian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang berdampingan secara harmonis. Nah, dalam praktik GAP yang modern, pengelolaan lingkungan juga mencakup efisiensi penggunaan energi dan sumber daya. Petani didorong untuk menggunakan air secukupnya, memanfaatkan tenaga surya, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil bila memungkinkan. Contohnya, sistem irigasi tetes tidak hanya menghemat air, tetapi juga menghemat energi, karena tekanan air bisa diatur lebih efisien dibandingkan dengan sistem irigasi banjir tradisional. Selain itu, pemanfaatan biogas dari kotoran ternak juga menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi di tingkat rumah tangga atau kelompok tani. Penerapan pilar pengelolaan limbah dan lingkungan membawa banyak dampak positif, antara lain menjaga kualitas tanah dan air tetap baik, mengurangi biaya produksi karena limbah diubah menjadi sumber pupuk, meningkatkan citra pertanian yang ramah lingkungan, dan membantu memenuhi syarat sertifikasi pasar internasional yang kini mensyaratkan sustainability atau berkelanjutan. Ketika petani menerapkan prinsip-prinsip ini, mereka bukan hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menyiapkan warisan bagi generasi berikutnya, seperti lahan yang tetap subur, air yang tetap bersih, dan ekosistem yang masih bisa mendukung kehidupan manusia. Jadi, PR ke-8 ini mengajarkan bahwa pertanian sejati tidak boleh memisahkan diri dari alam, tanah yang kita pijak, air yang kita gunakan, dan udara yang kita hirup adalah bagian dari sistem yang saling terhubung. Ketika
kita memperlakukan lingkungan dengan baik, alam akan membalas dengan hasil panen yang lebih subur dan berkah yang berkelanjutan. Penerapan pengelolaan limbah dan lingkungan bukan hanya kewajiban teknis dalam sertifikasi IAP, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kita sebagai pengelola bumi. Karena pada akhirnya pertanian yang baik adalah pertanian yang mampu menumbuhkan kehidupan, bukan hanya tanaman, tetapi juga keseimbangan alam. Kita sampai pada pilar ke-9 dari Good Agricultural Practice atau GAP, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering disingkat K3. Kalau pilar sebelumnya membahas bagaimana menjaga lingkungan dan limbah agar tidak mencemari alam, maka pilar ini berfokus pada menjaga keselamatan manusia, terutama para petani dan pekerja yang setiap hari berada di lapangan. Pertanian adalah pekerjaan yang mulia, tetapi juga tidak lepas dari risiko. Setiap hari, petani berhadapan dengan berbagai potensi bahaya, alat tajam, mesin pertanian, bahan kimia, sinar matahari, bahkan hewan liar di kebun. Karena itu, Good Agricultural Practice menempatkan keselamatan kerja sebagai salah satu pilar utama. Tanpa tenaga kerja yang sehat dan aman, pertanian tidak akan bisa berjalan dengan baik seproduktif apapun lahannya. Tujuan utama ketiga dalam GAP yaitu bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat, mendapat perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja dan paparan bahan berbahaya, kemudian memiliki pemahaman tentang prosedur keselamatan, dan mendapat hak atas lingkungan kerja yang layak dan manusiawi. Ketiga, bukan hanya formalitas atau aturan yang harus dipenuhi untuk sertifikasi, tetapi sebuah komitmen moral bahwa setiap nyawa dan kesehatan pekerja adalah prioritas utama dalam pertanian yang baik. Langkah pertama dalam menerapkan ketiga adalah melakukan identifikasi bahaya di lingkungan kerja. Setiap jenis usaha tani memiliki potensi risiko yang berbeda. Contohnya, pada pertanian hortikultura, risiko bisa berasal dari paparan pestisida atau luka akibat alat potong. Di perkebunan sawit, risiko bisa muncul dari jatuhnya pelepah, gigitan ular, atau kecelakaan saat membawa tandan. Di sawah, petani sering menghadapi bahaya tergelincir, dehidrasi, atau gangguan kulit akibat air kotor. Setelah mengenali risiko, langkah selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara menyediakan alat pelindung diri atau APD, memberikan pelatihan, cara kerja yang aman, serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan terawat. Dengan begitu, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan sejak awal. Kemudian penggunaan alat pelindung diri APD. Dalam GAP, penggunaan APD alat pelindung diri adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. APD meliputi masker, sarung tangan, sepatu, boot, topi, pelindung mata, dan pakaian kerja yang sesuai. Setiap alat pelindung memiliki fungsi tertentu, seperti masker pelindung wajah melindungi dari debu atau uap bahan kimia, sarung tangan mencegah iritasi atau luka saat memegang tanaman atau alat, sepatu boot melindungi kaki dari gigitan hewan, lumpur, dan benda tajam, topi atau alat pelindung kepala membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung. APD tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mencegah kontaminasi terhadap produk pertanian, terutama saat proses panen dan pengemasan. Masalah yang sering ditemui di lapangan adalah anggapan bahwa APD itu merepotkan, padahal APD itu justru menyelamatkan nyawa dan meningkatkan profesionalisme. Petani yang memakai APD lengkap menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan sadar mudah di pasaran. Selain keselamatan, GAP juga menekankan kesehatan kerja dan kebersihan pribadi atau personal hygiene. Pekerja harus menjaga kebersihan tubuh, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, dan tidak boleh makan atau merokok di area penanganan produk. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan harus tersedia di lokasi kerja. Fasilitas ini sederhana, tetapi sangat penting untuk mencegah penyakit menular dan menjaga kebersihan produk. Khusus untuk pekerja yang menangani bahan kimia, perlu ada tempat khusus untuk mencuci diri setelah bekerja agar pestisida tidak menempel di kulit atau pakaian. Selain itu, pengelola usaha tani juga perlu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja, terutama bagi mereka yang sering terpapar bahan kimia. Hal ini untuk memastikan tidak ada dampak jangka panjang seperti gangguan pernapasan atau iritasi kulit. Dalam GAP, setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan ini meliputi cara penggunaan alat dengan benar, teknik penyimpanan bahan berbahaya, penanganan kecelakaan ringan, dan langkah pertolongan pertama P3K. Selain itu, perlu disiapkan prosedur darurat, emergency prosedur di setiap lokasi kerja. Misalnya jika terjadi tumpahan pestisida, kebakaran, atau kecelakaan alam berat, setiap pekerja harus tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi.
Kotak P3K harus selalu tersedia di area pertanian lengkap dengan peralatan dasar seperti perban, antiseptik, sarung tangan medis, dan obat luka ringan. GAP juga memandang pekerja sebagai bagian dari sistem pertanian yang harus dijaga kesehatannya. Itu sebabnya hak-hak hak-hak pekerja seperti upah layak, waktu istirahat, dan lingkungan kerja yang aman harus dihormati. Petani dan pengelola lahan harus memastikan tidak ada diskriminasi, eksploitasi, atau pekerja anak di dalam sistem pertanian. Selain itu, komunikasi antar pekerja harus terbuka sehingga setiap orang bisa menyampaikan keluhan atau saran tanpa takut ditekan. Ketika kesejahteraan pekerja meningkat, produktivitas pun ikut meningkat. Pekerja yang sehat, nyaman, dan dihargai akan lebih semangat dan lebih bertanggung jawab terhadap mutu hasil kerja mereka. Ketiga, bukan sistem yang selesai sekali jalan, tetapi harus dievaluasi secara berkala. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi alat, kelengkapan APD, serta tingkat kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan. Jika ditemukan potensi bahaya baru, misalnya alat yang mulai rusak atau area kerja yang licin, segera lakukan perbaikan dan berikan pengarahan tambahan. Evaluasi seperti ini memastikan sistem ketiga terus berkembang dan tetap efektif. Jadi pilar ke-9 ini mengingatkan kita bahwa good agricultural practice bukan hanya tentang tanaman dan hasil panen, tetapi juga tentang orang-orang yang menanamnya. Tanpa tenaga kerja yang sehat dan aman, tidak mungkin ada pertanian yang berkelanjutan. Setiap petani, setiap pekerja berhak untuk pulang ke rumah dalam keadaan selamat setelah bekerja keras di ladang. K3 dalam GAP bukan sekadar aturan di atas kertas, tetapi bukti penghargaan terhadap kehidupan manusia. Dengan menjaga keselamatan pekerja, kita juga sedang menjaga masa depan pertanian itu sendiri. Pertanian yang baik bukan hanya produktif, tetapi juga aman, manusiawi, dan berkeadilan. Selanjutnya, pada pilar ke-10 dari Good Agricultural Practices, yaitu dokumentasi dan pelaporan, yang dimana bagi sebagian petani, kegiatan mencatat mungkin terasa sederhana, bahkan dianggap tidak terlalu penting. Namun dalam sistem GAP, dokumentasi justru menjadi tulang punggung dari keseluruhan penerapan polisi pertanian yang baik. Kenapa begitu? Karena tanpa catatan yang lengkap, semua kegiatan pertanian yang sudah dilakukan sebaik apapun tidak akan bisa dibuktikan. Dan dalam GAP, bukti tertulis adalah kunci. Bukti bahwa suatu kegiatan dilakukan dengan benar, aman, dan sesuai standar. Dokumentasi dalam GAP tidak hanya mencatat tanggal, tanam, dan panen, tetapi mencatat seluruh kegiatan dan input yang digunakan selama proses budidaya. Mulai dari jenis dan asal benih, jumlah pupuk dan pestisida yang digunakan, waktu aplikasi, hasil panen yang diperoleh, hingga pemeriksaan kesehatan pekerja dan kondisi peralatan. Catatan ini bukan hanya untuk arsip, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, audit, dan sertifikasi GAP. Dengan dokumentasi yang lengkap, setiap produk yang dihasilkan bisa ditelusuri asal-usulnya atau traceability dengan mudah. Mulai dari lahan mana ia berasal, siapa yang menanamnya, kapan dipanen, dan bagaimana cara pengelolaannya. Ada 3 fungsi utama dalam dokumentasi dan pelaporan dalam GAP. Pertama, sebagai alat pengendalian. Catatan harian membantu petani mengawasi seluruh proses produksi dan mengendalikan kesalahan lebih cepat. Misalnya, jika terjadi penurunan hasil panen, petani bisa meninjau kembali catatan sebelumnya. Ada perubahan dosis pupuk, waktu tanam, dan kondisi cuaca tertentu yang mempengaruhi hasil. Kedua, sebagai alat pembuktian atau verification, ketika petani ingin mengajukan sertifikasi GAP atau menjual produk ke pembeli besar, auditor atau pembeli akan menanyakan bukti tertulis dari setiap kegiatan pertanian. Dokumentasi yang rapi akan menunjukkan bahwa petani bekerja profesional dan mengikuti prinsip keamanan pangan. Ketiga, sebagai alat pembelajaran atau learning, catatan disimpan dari musim ke musim, membantu petani memahami pola dan tren pertaniannya sendiri. Misalnya, kapan waktu tanam paling optimal, varietas mana yang paling produktif, dan atau input apa yang paling efisien. Dengan kata lain, dokumentasi menjadikan petani bukan hanya pelaku, tapi juga peneliti di lahan sendiri. Dalam praktiknya, catatan GAP biasa disusun dalam buku catatan usaha tani atau farm record book. Bentuknya bisa sederhana, berupa tabel atau lembar harian yang diisi setiap kali melakukan kegiatan di lahan.
Berikut beberapa jenis catatan yang umum digunakan. Yang pertama, catatan input, yang dimana jenis dan jumlah pupuk, pestisida, air, serta sumber bahan. Kemudian catatan kegiatan yang berisi jadwal tanam, pemangkasan, penyiraman, dan pengendalian hama. Kemudian catatan panen yang berisi tanggal panen, hasil per petak, berat total, dan kualitas produk. Kemudian catatan pasca panen, proses sortasi, pencucian, pengemasan, dan distribusi. Kemudian catatan pelatihan atau inspeksi yang berisi daftar pekerja yang mengikuti pelatihan atau pemeriksaan alat. Untuk mempermudah, banyak kelompok tani kini menggunakan aplikasi digital atau spreadsheet agar pencatatan bisa dilakukan lebih cepat dan data tersimpan dengan aman. Namun prinsipnya tetap sama, semua kegiatan harus bisa dibuktikan. Selain mencatat, petani juga harus melakukan pelaporan secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Laporan ini dikumpulkan oleh ketua kelompok tani atau manajer kebun, lalu dibandingkan dengan standar GAP yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari SOP atau standar operating procedure. Kalau ditemukan perbedaan, maka dilakukan tindakan korektif atau corrective action dan catat pula dalam laporan. Sistem laporan ini mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas di dalam kegiatan pertanian. Petani tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil, dan apa yang perlu diperbaiki. Selain pelaporan internal, dokumentasi juga menjadi dasar ketika dilakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi. Auditor tidak hanya melihat kondisi lahan, tetapi juga memeriksa semua catatan kegiatan. Kalau semua bukti lengkap dan sesuai, maka petani bisa mendapatkan sertifikasi GAP dengan mudah. Kita akui bersama, tantangan terbesar dalam penerapan pilar ini adalah kedisiplinan. Banyak petani yang masih menganggap pencatatan itu rumit dan memakan waktu. Padahal pencatatan itu tidak harus sulit, cukup dilakukan setiap kali ada kegiatan, meski hanya dengan menulis singkat di buku kecil. Kuncinya adalah konsistensi. Lebih baik mencatat sedikit tetapi rutin daripada mencatat lengkap tetapi hanya sekali sebulan. Semakin rutin kita menulis, semakin banyak informasi berharga yang bisa kita pelajari dari hasil pertanian kita sendiri. Manfaat dari dokumentasi dan pelaporan bukan hanya terasa saat sertifikasi, tetapi juga untuk jangka panjang, karena catatan ini bisa menjadi peta sejarah pertanian. Dari data yang tersimpan, kita bisa melihat bagaimana perubahan hasil panen dari tahun ke tahun, bagaimana pola iklim mempengaruhi produktivitas, dan strategi apa yang terbukti paling efektif di lahan kita sendiri. Dengan demikian, dokumentasi membantu menciptakan pertanian berbasis data atau data-driven agriculture, di mana keputusan diambil berdasarkan bukti dan bukan dugaan. Jadi, pilar ke-10 ini mengingatkan kita bahwa ilmu dan praktik pertanian tidak cukup hanya dilakukan, tetapi juga didokumentasikan dengan baik. Catatan yang lengkap adalah cermin dari profesionalisme petani dan bukti komitmen terhadap keamanan pangan. Melalui dokumentasi, kita belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan, dan menganggap sistem pertanian yang lebih efisien dan transparan. Ingat, pertanian yang baik adalah pertanian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab itu dimulai dari satu hal sederhana, mencatat apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita buat. Catat. Setelah kita membahas satu persatu dari 10 pilar utama Good Agricultural Practice, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu bagaimana GAP diimplementasikan dan disertifikasi secara resmi. Penerapan GAP tidak berhenti pada teori atau pedoman saja, tetapi harus benar-benar dijalankan di lapangan secara sistematis dan berkesinambungan. Tujuannya jelas, yaitu agar produk pertanian yang kita hasilkan memenuhi standar keamanan pangan, lingkungan, dan sosial yang diakui secara nasional maupun internasional. Implementasi GAP dapat dibagi menjadi 5 tahap utama yang berurutan sebagai siklus berkelanjutan. Tahap pertama yaitu persiapan dan sosialisasi. Segalanya dimulai dari kesadaran dan pemahaman petani. Kelompok tani atau pelaku usaha pertanian harus terlebih dahulu memahami apa itu GAP, mengapa penting, dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual produk mereka. Biasanya tahap ini dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, atau bimbingan teknis oleh Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, atau lembaga pendamping seperti P4S dan Balai Penyuluh Pertanian atau BPP.
Tahap kedua, yaitu perencanaan usaha tani. Setelah memahami prinsip GAP, langkah berikutnya adalah merencanakan kegiatan budidaya secara menyeluruh, mulai dari pemilihan lokasi dan jenis tanaman, perhitungan kebutuhan sarana produksi, hingga penyusunan jadwal tanam dan panen. Dalam tahap ini, petani juga perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti peta lahan, dana sumber air, serta rencana pengelolaan limbah. Semua ini akan menjadi dasar dalam proses audit nantinya. Tahap Tahap ketiga yaitu penerapan GAP di lapangan. Tahap ini adalah inti dari implementasi, yaitu menjalankan seluruh kegiatan pertanian berdasarkan prinsip 10 pilar GAP yang sudah kita pelajari, mulai dari pengelolaan lahan yang baik, pemilihan benih unggul, penggunaan pupuk pestisida yang bijak, hingga pencatatan setiap kegiatan secara disiplin. Dalam tahap ini, peran pengawasan internal kelompok tani sangat penting. Biasanya, kelompok tani menunjuk satu atau dua orang anggota untuk menjadi inspektur internal yang bertugas memantau kepatuhan anggota terhadap standar GAP. Tahap keempat yaitu evaluasi dan perbaikan, di mana tidak ada sistem yang sempurna sejak awal. Itulah mengapa GAP menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau hasil catatan harian, membandingkannya dengan standar GAP, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, apakah dari sisi sanitasi, keamanan kerja, atau pencatatan kegiatan. Hasil evaluasi kemudian dijadikan rencana tindakan korektif atau corrective action plan agar kesalahan tidak terulang di musim tanam berikutnya. Tahap kelima yaitu persiapan sertifikasi. Jika penerapan GAP sudah berjalan dengan baik dan konsisten, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan sertifikasi GAP. Sertifikasi ini merupakan pengakuan resmi bahwa suatu unit usaha tani telah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, sertifikasi GAP diatur dan difasilitasi oleh Kementerian Pertanian melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Hortikultura untuk komoditas buah dan sayuran atau Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tanaman seperti kopi, teh, dan kelapa sawit. Proses sertifikasi dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, permohonan sertifikasi. Petani atau kelompok tani mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga sertifikasi GAP. Dalam permohonan tersebut dilampirkan dokumen seperti peta lahan, rencana kerja, dan bukti kegiatan. Yang kedua, audit dokumen. Tim auditor memeriksa semua catatan kegiatan untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi data. Jika dokumen dinilai sesuai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, audit lapangan. Auditor datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi apakah kegiatan lapangan benar-benar sesuai dengan catatan dan standar GAP. Mereka akan mengecek kondisi lahan, gudang, air, irigasi, hingga fasilitas sanitasi. Yang keempat, rekomendasi dan keputusan. Jika hasil audit memuaskan, auditor memberikan rekomendasi sertifikasi. Lalu, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikasi GAP yang berlaku selama 3 tahun dan kewajiban audit pengawasan setiap tahun. Manfaat sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi petani tetapi juga seluruh rantai pasok pertanian. Bagi petani, sertifikasi menjadi bukti bahwa produk mereka aman, bermutu tinggi, dan ramah lingkungan. Hal ini membuka akses ke pasar modern, supermarket, dan bahkan ekspor. Bagi konsumen, sertifikasi GAP memberikan rasa aman karena produk yang dibeli sudah melalui pengawasan ketat. Bagi lingkungan, penerapan GAP membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendorong praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Selain manfaat ekonomi, sertifikasi juga membawa manfaat sosial dan moral, mendorong petani bekerja lebih disiplin, lebih menghargai kesehatan, serta membangun kepercayaan antar produsen dan pembeli. Dalam jangka panjang, ini membantu membentuk citra positif pertanian Indonesia di mata dunia. Namun tentu saja penerapan GAP tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi di lapangan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran petani, terutama dalam hal pencatatan dan dokumentasi. Keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya air bersih, gudang penyimpanan, atau fasilitas sanitasi. Biaya awal implementasi yang kadang dianggap berat bagi petani kecil, dan keterbatasan tenaga penyuluh untuk membimbing petani secara rutin. Tapi kabar baiknya, semakin banyak pemerintah daerah, lembaga swasta, dan perguruan tinggi yang ikut membantu sosialisasi GAP. Melalui kolaborasi, semua tantangan itu bisa diatasi sedikit demi sedikit.
Bahkan kini banyak program pembiayaan dan insentif pertanian yang memberikan prioritas bagi petani yang sudah menerapkan GAP, karena mereka dianggap lebih bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dan lingkungan. Setelah sertifikat GAP diterima, pekerjaan belum selesai. Sertifikat hanyalah awal dari komitmen jangka panjang. Petani harus tetap menerapkan seluruh prinsip GAP setiap hari, mencatat semua kegiatan dan siap untuk diaudit kembali secara berkala. Karena tujuan utama GAP bukan hanya mendapatkan sertifikat, tetapi membangun sistem pertanian yang benar-benar berkelanjutan dan terpercaya. Kalau kita lihat lebih dalam, GAP sebenarnya bukan sekadar aturan atau pedoman teknis. Ia adalah budidaya pertanian baru, sebuah cara berpikir dan cara bekerja untuk mendapatkan tanggung jawab, disiplin, dan keberhasilan dari segalanya. Melalui GAP, petani diajak untuk menjadi manajer yang cerdas dan ilmiah, bukan hanya pelaku tradisional, tetapi setiap keputusan diambil berdasarkan data, bukan kebiasaan. Setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap dampaknya bagi manusia, lingkungan, dan ekonomi. Jika budaya ini tumbuh di seluruh sektor pertanian, bukan tidak mungkin Indonesia akan dikenal bukan hanya sebagai negara agraris, tapi juga sebagai negara yang menghasilkan produk pertanian yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi. GAP bukan sistem yang instan, ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerjasama banyak pihak, petani, penyuluh, pemerintah, akademisi, dan konsumen. Tetapi begitu diterapkan dengan sungguh-sungguh, hasilnya tidak hanya dirasakan di ladang, melainkan juga di kehidupan petani yang lebih sejahtera, di lingkungan yang lebih lestari, dan di masyarakat yang lebih sehat. Kita sering mendengar istilah dari petani untuk dunia. Dengan GAP, ungkapan itu lebih dari harapan, tapi kenyataan yang sedang kita bangun bersama. Setiap lahan yang dikelola dengan baik, setiap catatan yang ditulis dengan jujur, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat menjaga kualitas, semuanya membawa pertanian Indonesia selangkah lebih dekat ke masa depan yang berdaya saing global. Dan pada akhirnya GAP mengingatkan bahwa pertanian bukan sekedar pekerjaan, tapi pengabdian, pengabdian kepada bumi, kepada kehidupan, dan kepada sesama manusia. Karena di setiap benih yang kita tanam tersimpan harapan besar. Harapan yang akan harapan akan pangan yang aman, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Mari kita jadikan GAP bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai komitmen bersama untuk terus belajar, memperbaiki, dan menjaga alam tempat kita bergantung. Sebab pada akhirnya pertanian yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita menanam, tetapi tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam dan menghormati setiap proses kehidupan di dalamnya. Terima kasih, mungkin, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.